Cerita dibuka dengan memperlihatkan Shinwo yang telah sampai di hutan misterius. Di situ dia mendeteksi sebuah arai atau susunan yang diketahui bernama Blood Mist Valley, yang juga mengeluarkan racun mematikan. Jadi dia pun menggunakan energi miliknya untuk menghilangkan racun mematikan itu dari wilayah hutan. Karena masalah racun sudah selesai, dia pun berjalan semakin dalam ke hutan dengan tujuan untuk memulihkan energinya yang sudah hampir habis. Karena sekarang sebagian besar ki-nya telah habis, tentu dia harus mengumpulkan ki lagi. Dan juga untuk itu, dia pun harus meningkatkan jumlah summonnya agar memudahkannya melawan klan besar nanti. Sementara itu, Shinwo terdistract oleh sesuatu yang ternyata sebuah undead yang berada tepat di depannya. Undead itu juga merupakan undead gold rank, dan dikarenakan Shinwo tak pernah menolak rezeki, dia pun berniat untuk mengekstrak undead itu. Tapi sayangnya, skill ekstraksinya ditolak oleh sang undead, dikarenakan masih terdapat formasi Blood Mist yang terpasang di daerah ini. Jadi, Shinwo harus menghapus formasi itu dulu, agar dia bisa mengekstrak undead itu. Ya, berhubung rezeki tidak boleh ditolak, Shinwo pun bersiap dan kemudian mengaktifkan skill barunya, yaitu skill penghancur formasi yang diberikan oleh almarhum Mang Sanja pada Shinwo saat Shinwo berada di goa bersama anggota grupnya. Dikarenakan skill itu terlalu OP, formasi tersebut kemudian perlahan menghilang seperti tak pernah ada di dunia ini sebelumnya. Bahkan, dikarenakan Shinwo itu sangat beruntung, dia juga malah menemukan formasi itu yang mempunyai nama asli Blood Mist Heavenly Net Formation. Saat itu, dia kebingungan karena dia tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang formasi ini dari kehidupan yang sebelumnya sebagai seorang zombie hidup atau jiangsi hidup. Tapi secara tiba-tiba, Shinwo pun dikagetkan karena ternyata skill barunya mempunyai efek tersembunyi, di mana setelah dia berhasil menghancurkan formasi itu, dia dapat mengambil formasi tersebut untuk dirinya sendiri. Shinwo juga menyadari kalau kemahirannya menggunakan skill baru itu telah semakin meningkat sebanyak 31%. Dan dikarenakan hal itu, Shinwo kemudian merasa senang karena sekarang keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Setelah itu, Shinwo memutuskan untuk memeriksa informasi dari formasi barunya, yaitu Blood Mist Heavenly Net Formation. Ternyata formasi ini berasal dari 200 tahun yang lalu, dan formasi ini tercipta dari berbagai formasi yang berasal dari kuil Shaolin, sekte unorthodox, dan bahkan sekte demonik atau sekte iblis. Formasi dari ketiga fraksi yang berbeda itu ternyata digabungkan dan menghasilkan formasi ini. Dan dikarenakan esensi dari tiga formasi atau tiga fraksi yang berbeda itu malah digabungkan, maka hampir mustahil untuk menghancurkan formasi ini, kecuali jika orang yang menghancurkannya mempunyai skill yang sama seperti Mang Sanja. Juga, sekali formasi ini aktif, maka akan ada kabut tebal yang muncul, dan formasi tersebut akan secara otomatis mengeluarkan racun mematikan yang akan menimbulkan damage yang lebih besar kepada seseorang yang mempunyai kekuatan yang besar, atau bisa dibilang mempunyai ranah tingkat atas. Dikarenakan sudah mengetahui hal tersebut, Shinwo pun tersadar kalau tanpa sengaja dia telah memperoleh sebuah formasi yang sangat hebat, yang bahkan bisa disebut sebagai formasi ultimate, karena dapat sepenuhnya menyembunyikan Shinwo setiap kali dia memakai skill lain atau mengcast skillnya. Tapi tentu saja, dengan sikap Shinwo, dia tidak akan senang cuma karena hal tersebut. Karena itu barulah langkah awal dari rencananya. Dan sekarang, dia pun langsung mengaktifkan kembali formasi itu. Dikarenakan hal tersebut, formasi yang tadinya sudah melemah karena termakan oleh usia, sekarang malah kembali mendapatkan kekuatannya yang sebenarnya karena mengalami pengaktifan ulang. Setelah melaksanakan urusannya di tempat itu, Shinwo juga berencana untuk pergi ke tempat tujuannya yang sebenarnya, yaitu bagian dalam dari hutan ini. Cerita pun berlanjut pada Shinwo yang akhirnya menemukan tempat yang selama ini dia cari-cari, yaitu sebuah lubang tanpa dasar yang memiliki banyak undead kuat dan mematikan. Dikarenakan sekarang Shinwo merupakan necromancer rank S, maka dia dapat mensummon undead yang berada di atas ranah transcendent atau rank transcendent, yaitu ranah ascended.
Saat itu, Shinwo merasakan ada 4 aura dari undead di ranah Ascended. Jadi, dia pun berniat untuk mengambil salah satu dari mereka dahulu. Tapi secara tiba-tiba, Shinwo pun dikagetkan karena undead Ascended itu tiba-tiba marah dan menunjukkan aura permusuhan yang sangat dalam kepada Shinwo. Undead tersebut kemudian menyerap semua energi dari skill Shinwo, kemudian menggunakannya untuk membuat tubuh undeadnya sendiri. Dan ya, sebagai hasil dari kecerobohannya sendiri, Shinwo tidak sengaja membangkitkan Undead Commander yang mempunyai kekuatan di ranah Ascended yang tentu saja juga bermusuhan dengannya. Tentu, di saat yang sama, Shinwo kebingungan dengan yang terjadi sekarang karena tingkah dari Undead ini sangatlah janggal dari kebanyakan Undead. Saat itu, Undead kemudian melepaskan ki kematian miliknya dan membentuk sebuah senjata berupa tombak tulang. Setelah membuat senjatanya, Undead itu kemudian maju dan langsung melancarkan serangan kepada Shinwo. Shinwo saat itu merasakan sedikit tertekan oleh gerakan dari Undead yang sangat-sangat cepat. Di samping itu, Undead itu juga memiliki seni tubuh yang sangat kuat dan tak tertandingi. Tidak seperti seniman bela diri yang selama ini dia lihat. Tapi, Shinwo pun mengesampingkan hal tersebut karena dia harus melawannya sebelum dia dikalahkan karena perbedaan ranah mereka. Di malam yang dingin dan diterangi bulan purnama itu, Shinwo dan juga sang Undead pun saling bertukar pukulan dan melakukan adu mekanik tingkat tinggi. Di sini, baik Shinwo maupun sang Undead sama-sama memiliki niat untuk saling menghancurkan saat itu. Shinwo pun tertekan dan sadar kalau Undead ini memiliki energi yang sangat-sangat murni, yang berarti dia pasti berasal dari Sekte Order. Undead ini juga menggunakan cara bertarung tongkat dan bukan pedang maupun tombak. Berhubung 200 tahun yang lalu terjadi perang besar antara Sekte Iblis dan 10 sekte besar, Shinwo menduga kalau Undead ini merupakan salah satu Ascended dari 10 sekte besar. Di saat yang sama, Undead kemudian berkata kalau dia akan membunuh Shinwo karena pengikut dari Sekte Iblis haruslah dimusnahkan dari dunia ini. Singkatnya, si Undead mengira kalau Shinwo itu merupakan pengikut dari Sekte Iblis, jadi dia bakalan bunuh Shinwo. Tentu saja, karena mendengarnya, Shinwo sangat kaget karena Undead ini malah memiliki emosi dan kemampuan berbicara. Dia pun menduga kalau Undead ranah Ascended mungkin memiliki kemampuan tersebut. Jadi karena itu, Shinwo berencana untuk sedikit mengubah rencananya, yaitu dengan menghajar dan mematahkan salah satu anggota tubuh dari Undead yang tidak tahu diuntung ini, yang seenaknya menunjukkan taringnya kepada tuannya. Seketika, mereka pun mulai adu mekanik lagi, yang membuat Shinwo sadar kalau energi sang Undead adalah energi angin dan air. Jadi, dia menyimpulkan kalau Thunder Ki miliknya pasti tidak akan menyebabkan kerusakan kepada Undead itu. Yang artinya, Shinwo haruslah menggunakan skill yang sepenuhnya berbeda dengan apa yang dia gunakan sekarang. Dan skill itu merupakan skill berelemen tumbuhan milik si kuntilanak merah kemarin. Shinwo pun dengan cerdasnya menggunakan skill itu untuk membuat tombak akar, yang tentu merupakan lawan dari elemen air dan angin. Sontak, dengan seketika, Shinwo pun akhirnya dapat melancarkan serangannya yang tepat mengenai sang Undead, kemudian memutuskan salah satu dari lengannya. Meskipun terdapat perbandingan ranah yang sangat besar antara Shinwo dan si Undead, ternyata Shinwo dapat memenangkan pertarungan ini bukan dengan menggunakan kekuatan otot, tetapi dengan menggunakan otaknya. Karena sudah kalah dari Shinwo, Undead tersebut seketika langsung ketar-ketir ketakutan karena melawan orang yang lebih kuat darinya. Shinwo pun merasa heran karena baru kali ini dia melihat Undead yang ketakutan karena kalah. Di saat yang sama, Undead itu pun menyuruh Shinwo untuk segera membunuhnya karena dia lebih baik memilih mati dan kembali ke kematian yang abadi daripada harus mengikuti Sekte Iblis. Tapi saat itu, Shinwo pun tertawa dan berkata kalau dia bukan berasal dari Sekte Iblis maupun sejenisnya. Dan juga, Shinwo tak memiliki keuntungan apapun jika dia membunuh Undead yang telah dia ciptakan sendiri. Jadi, Shinwo pun berkata bahwa lebih baik Undead yang bernama Heavenly Gale Zhong Lipyo ini menjadi makhluk summonnya saja. Saat itu, Undead tersebut kemudian merasa kagum karena tak pernah merasakan aura energi seperti yang dipunyai oleh Shinwo. Jadi dia pun menerima kontrak untuk menjadi makhluk summon milik Shinwo. Setelah itu, tentu saja Shinwo merasa senang
karena dia telah mendapatkan sebuah jackpot lainnya di hutan ini. Shin kemudian berpindah di dalam klan Baekun, tepatnya di tempat Tetua Oh dirawat. Tak berselang lama, Tetua Oh pun sadar dan membuka matanya. Setelah itu dia nampak kebingungan dengan keberadaannya sekarang, karena seingatnya dia berada di lapangan tempat Shinwo sedang bertarung dan melindunginya. Sementara dia mengingat itu, Shinwo pun tiba-tiba muncul di sampingnya sambil bertanya tentang kondisinya sekarang. Tapi saat itu, Tetua Oh malah bertanya kembali kepada Shinwo mengenai keadaan Shinwo saat bertarung melawan Tetua Sekte Gunung Huang. Tentu, saat itu Shinwo langsung tersenyum dan berkata kalau dia mustahil dilukai oleh orang itu. Setelah dia mendengarnya, Tetua Oh pun langsung meminta maaf kepada Shinwo karena skillnya saat menghadapi penjahat sangat kurang, bahkan sampai mempermalukan nama klan Baekun. Saat itu, Shinwo kemudian berkata kalau memang dia mempunyai kekurangan, tetapi kekurangannya bukan dari segi skill miliknya, melainkan dari segi seni bela diri yang dia gunakan. Dan itulah alasan dia tidak dapat melewati dinding untuk mencapai ranah transenden, karena seni bela dirinya memiliki batas. Seketika, Shinwo pun menyuruhnya untuk tak murung dan segera mengikutinya saja, karena ada tempat yang perlu mereka kunjungi. Saat itu, Shinwo dan Tetua Oh pun pergi ke aula Thunder Cloud, di mana Shinwo meminta Tetua untuk duduk bersila di tempat tersebut. Di saat yang sama, Shinwo meminta Tetua untuk langsung melakukan meditasi Qi. Kemudian, setelah Shinwo memastikan Tetua Oh sudah masuk dalam posisi meditasi Qi, dia pun langsung mengaktifkan skill formasi baru yang dia baru saja ciptakan sendiri, yaitu formasi bernama Yin Qi Supplementation. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, karena Tetua Oh tiba-tiba menyerap semua Yin Qi yang tercipta dari formasi itu. Ternyata Shinwo baru mengetahui kalau Tetua Oh ini mempunyai bakat dalam seni bela diri, dan dia juga bisa disebut sebagai seniman bela diri sempurna. Dikarenakan hampir mustahil bagi seorang seniman bela diri biasa mencapai tingkat setinggi ini, bahkan tanpa bantuan dari seorang guru. Jadi Shinwo kaget dengan bakat Tetua Oh. Karena hal itulah, saat ini Shinwo menciptakan formasi tersebut agar dapat menyuntikkan energi ke dalam Tetua Oh, supaya bakat Tetua Oh tidak sia-sia dan tertahan hanya karena seni bela diri yang rendah. Sementara itu, tiba-tiba Shinwo kaget karena dia melihat notifikasi kalau dia telah menciptakan sebuah skill tingkat SS Plus yang bernama Magic Formation, yang tentu saja skill baru. Alhasil, dia pun mendapatkan satu formasi lagi dan bahkan naik level juga saat itu. Oleh karena itu, Shinwo merasa senang karena keberuntungan yang luar biasa. Di saat yang sama, Shinwo pun menggunakan formasi itu dan menyuntikkan energi yang berjumlah satu lingkaran kepada Tetua Oh. Tentu saja, karena satu lingkaran itu jumlah yang banyak, Shinwo pun memutuskan untuk berhenti karena takutnya tubuh Tetua Oh akan rusak jika dia menambah jumlah energi lagi. Setelah itu, Shinwo pun kemudian meminta Tetua Oh untuk membuka matanya, karena sekarang semuanya telah selesai. Di tempat itu, Tetua Oh tampak sangat heran karena apa yang terjadi kepada tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Shinwo pun mengucapkan selamat kepada Tetua Oh karena dia telah berhasil menjadi seniman bela diri ranah transenden kedua di dalam klan Baekun. Setelah mendengarnya, Tetua Oh pun berdiri kemudian mencabut pedangnya, dan tentu saja langsung melepaskan aura pedang miliknya saat itu juga. Tentu, karena melihat hal luar biasa itu, Tetua Oh langsung merasa senang bercampur kaget, karena ini pertama kalinya bagi dia mencapai tingkat kekuatan sehebat ini. Setelah itu, Shinwo pun memberikan sebuah buku seni bela diri kepada Tetua Oh yang tengah berdiri saat itu. Seni bela diri itu bernama 18 Sword of the Splitting Wind. Di saat yang sama, Shinwo pun berkata pada Tetua kalau dia memungut seni bela diri ini dalam perjalanannya ke klan Baekun. Setelah Shinwo memberikan seni bela diri tersebut kepada Tetua Oh, dia pun langsung pamit pada Shinwo untuk langsung mempelajari seni bela diri itu. Sekarang, dikarenakan Tetua Oh telah mempelajari seni bela diri itu, dia seharusnya tahu seberapa kuat seni bela diri yang tengah dia pelajari tersebut. Dan sudah pasti, Tetua Oh akan memahami nilai dari seni bela diri itu, karena sudah sewajarnya seseorang mengembalikan sebanyak yang diberikan kepadanya. Di saat yang sama, Shinwo sangat tahu
kalau mustahil memenangkan peperangan melawan sekte darah kalau hanya dia sendiri saja yang bergerak. Jadi sekarang, dia berniat untuk memperkuat pasukannya sendiri dalam rangka untuk memenangkan peperangan yang hampir mustahil ini. Karena Shinwo tahu benar bahwa hanya itulah cara baginya untuk menghentikan neraka yang tak lama lagi menimpa dunia ini. Tapi, walau bagaimanapun, dia merasa lega karena seni bela diri The Six Dog Beating Knot dari seni bela diri The Splitting Wind dan The 18 Sword of the Splitting Wind akan menjadi seni bela diri yang sangat benar-benar berbeda. Singkatnya, semua seni bela diri itu sebenarnya sama, cuma Shinwo mengubahnya. Jadi dia tidak perlu khawatir jika nanti bertemu dengan anggota sekte pengemis, karena seni bela diri tadi itu merupakan kepunyaan dari sekte pengemis. Di sisi lain, Shinwo tahu benar kalau lebih sulit mengubah seni bela diri yang ada dibanding menciptakan seni bela diri baru. Tapi, tentu hal tersebut tak terlalu berlaku untuk dirinya. Ya, sudah pasti hal tersebut bisa terjadi karena sistemnya yang sudah seperti cheat saja. Sehingga bisa benar-benar menciptakan hal-hal yang terbilang mustahil. Di saat yang bersamaan, Shinwo baru sadar kalau hanya tinggal 1 bulan lagi sampai komisi pemerintah dijalankan. Jadi dia berniat untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan dari klan Baekun. Singkat cerita, kehidupan gandanya dimulai saat tengah malam di hari itu. Karena saat malam hari, dia akan pergi ke hutan misterius karena tujuan utamanya adalah membuat ketiga undead di ranah Ascendant menjadi makhluk summonnya. Tapi, tentu saja Shinwo tahu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk menghadapi ranah Ascendant, sedangkan dia hanya berada di ranah Transcendent. Kemarin, dia hanya sedang beruntung saja, dikarenakan memiliki skill yang merupakan musuh alami dari undead itu. Jadi semuanya berakhir mudah saat kemarin. Dan karena itulah, sekarang Shinwo mengubah strateginya dan lebih mengutamakan pengambilan undead berkemampuan Transcendent terlebih dahulu. Dikarenakan hal tersebut, Shinwo pun memiliki banyak waktu untuk menangkap 3 undead yang tersisa, yaitu undead yang beranah Ascendant maksudnya. Setelah melakukan semua kegiatan malamnya, Shinwo akan kembali ke klan pada saat matahari terbit dan memulai tugasnya. Hal pertama yang dia lakukan saat ini adalah untuk menggabungkan 2 seni bela diri yang benar-benar berbeda dan menjadikannya sebagai seni bela diri baru. Kemudian, mengajarkan seni bela diri itu kepada para penjaga klannya. Ngomong-ngomong, seni bela diri yang akan Shinwo gabungkan adalah The Art of Arhat Ki milik Kuil Shaolin dan The Art of Accumulated Ki milik. Seni bela diri Art of Arhat Ki adalah seni bela diri nadi yang merupakan dasaran dari seluruh seni bela diri. Namun, pengumpulan ki-nya sangat lambat yang membuat orang cukup untuk menghindarinya. Meskipun itu merupakan seni bela diri yang kuat dan terkenal. Sebaliknya, Art of Accumulated Ki adalah seni bela diri yang standar yang mempunyai kelebihan, yaitu pengumpulan energinya yang sangat-sangat cepat. Tapi, seni bela diri ini memiliki kelemahan yang fatal, yaitu tak peduli seberapa banyak orang berlatih menggunakannya, dia tidak akan pernah mencapai tingkat puncak menggunakan seni bela diri itu. Singkatnya, Arhat Ki itu bisa membuat orang sangat kuat, tapi sebagai gantinya dia harus berlatih dalam waktu yang lama untuk mengumpulkan energinya. Sedangkan Accumulated Ki itu pengumpulan energinya sangat-sangat cepat, tapi tak bisa membuat orang kuat walaupun berlatih sangat lama. Sampai di sini paham kan? Oke, lanjut. Dikarenakan hal tersebut, jika Shinwo berhasil menggabungkan kedua seni bela diri ini, maka dia akan menghasilkan sebuah seni bela diri ultimate yang membuat seseorang dapat lebih kuat dalam waktu yang cepat. Saat itu, Shinwo pun memulai penggabungannya agar dapat menciptakan seni bela diri cheat menggunakan sistem cheat dan akhirnya sektenya bisa kuat karena nge-cheat. Tentu, setelah dia menyelesaikan penciptaan seni bela diri cheat ini, salah satu dari ketua faksi sektenya sangat kaget karena teknik cheatnya yang bernama The Pulse Art of the Buddha's Nexus. Setelah itu, Shinwo pun memintanya untuk mengajarkan itu kepada semua penjaga klan Baekun agar mereka dapat mempelajari dan menguasainya. Setelah itu, Shinwo juga memintanya untuk memanggil orang itu ke ruangan Shinwo karena ada yang ingin dia bicarakan dengan orang tersebut. Tak berselang lama, hari pun sudah senja saat itu, dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya orang itu pun memasuki ruangan. Ternyata
orang yang dimaksud adalah Judail, yang beberapa waktu lalu ditugaskan untuk menyelesaikan persyaratan dari komisi pemerintahan. Bersama dengan itu, Sinwo pun langsung tersenyum kepadanya, seakan sudah mengetahui sesuatu. Setelahnya, Sinwo langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung menggunakan bahasa formal kepada Judail, yang tentu membuat Dail terkejut dan terheran-heran akibat mendengarnya. Di sisi lain, Sinwo tentu saja tersenyum kembali, karena dia ternyata mencoba melihat status bar milik Judail. Tapi, dia tidak dapat melihatnya, karena ada perbedaan level yang besar antara Sinwo dan Dail. Jadi itu langsung membuat Sinwo sadar. Saat itu, Sinwo pun memberi hormat kepada Judail, karena dia tak dapat melakukan tindakan lancang kepada pemimpin atau kepala dari klan Hao. Sama seperti namanya, klan Hao merupakan klan yang terdiri dari para pencuri, perampok, PSK, gelandangan, dan juga mereka yang hidup jauh di bawah garis sosial dalam masyarakat. Dan dengan demikian, jumlah anggota dan informasi mereka jauh lebih banyak daripada klan atau sekte-sekte manapun di seluruh dataran Murim. Dan di saat itu, orang yang memimpin organisasi itu sekarang tengah berdiri di depan Sinwo, yaitu Judail. Saat itu, Dail menyangkal apa yang dikatakan oleh Sinwo, tapi Sinwo memberitahu padanya kalau awalnya dia juga kebingungan, karena seharusnya seseorang yang ada di wilayah Zuchang tiba-tiba datang ke klan Baekun untuk mendaftar sebagai anggota. Dan saat itulah, Sinwo dengan tiba-tiba mengungkapkan nama sebenarnya dari Judail, yang adalah Sin Woyang. Tentu saja, karena penyamarannya telah terbongkar, dia pun langsung melancarkan serangan kepada Sinwo dengan niat untuk langsung membunuhnya di tempat. Saat itu, Woyang kemudian melontarkan berbagai macam serangan kepada Sinwo, tapi tentu itu dapat ditangkis olehnya. Setelah adu mekanik sebentar, Woyang kemudian berhenti menyerang dan bertanya bagaimana seorang seperti Sinwo dapat mengetahui identitasnya yang sangat dirahasiakan. Dikarenakan Sinwo sudah mengetahui terlalu banyak informasi, mulai dari sini Woyang mengancam Sinwo agar dia memberitahu itu semuanya. Karena jika tidak, Sinwo mungkin akan kehilangan nyawanya sekarang di tempat ini. Di sisi lain, sebenarnya Woyang sedang tertekan karena tidak tahu seberapa banyak informasi yang dimiliki oleh Sinwo saat ini. Saat itu, dia pun mengancam Sinwo untuk tidak berusaha mengancamnya dan mengeksploitasi klan Hao. Setelah mendengarnya, Sinwo pun langsung tersenyum dan berkata kalau Woyang ternyata telah salah paham mengenai situasi yang dialami sekarang. Karena Sinwo tidak berniat melakukan itu, melainkan dia menginginkan aliansi antara klan Hao dan klan Baekun. Saat itu, entah kenapa, Woyang sudah menduga hal ini akan terjadi, karena ujung-ujungnya, klan Baekun hanya akan memanfaatkan jaringan informasi mereka yang sangat kuat untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Dikarenakan itu, tidak sepenuhnya salah, Sinwo tak dapat membantah hal tersebut. Mendengar jawaban dari Sinwo, Woyang kemudian langsung menolak tawaran itu mentah-mentah. Tapi tentu saja, bukan Sinwo namanya jika rencananya hanya berakhir seperti ini saja. Saat itu, ekspresi Sinwo langsung berubah dan berkata kalau setiap tindakan seseorang mempunyai konsekuensinya. Di saat yang bersamaan, Woyang pun sadar kalau sejak awal Sinwo ini bukan orang biasa yang hanya sok-sokan memegang kekuasaan. Karena dari pengamatannya, dia tahu bahwa Sinwo mempunyai kebaikan bagaikan malaikat bagi sekutunya, tapi dia akan menjadi iblis ketika dia menghadapi musuhnya. Dan yang dimaksud Sinwo tadi berarti akan terjadi pertumpahan darah jika dia menolak tawaran Sinwo. Masalahnya, yang akan tertumpah bukan darah klan Baekun, tetapi darah dari klan Hao. Tiba-tiba, Sinwo pun berkata kalau dirinya tidaklah sekeras yang Woyang pikirkan sekarang. Sinwo juga mengerti, sebuah aliansi tidak dapat terbentuk jika hanya satu pihak saja yang mengalami keuntungan. Jadi karena hal itu, Sinwo pun memberikan dua syarat yang pastinya menguntungkan klan Hao. Yang pertama, Sinwo akan memberitahu Woyang mengenai tersangka utama dari hilangnya rantai informasi klan Hao, yang pastinya sekarang sedang diselidiki oleh Woyang. Yang kedua, Sinwo akan membawa anggota klan Hao yang telah membocorkan identitasnya, dan dia akan membawanya kembali ke kehidupan masyarakat normal. Tentu saja, saat itu Woyang tak percaya dengan omongan Sinwo yang hanyalah seorang pemimpin klan dari pedesaan.
Tapi kata-kata Woyang kemudian dibantah oleh Shinwo, karena Shinwo yakin bahwa kekuatan dan metode sebuah organisasi tidak dihitung berdasarkan wilayah dan seberapa besar daerah yang mereka kuasai. Setelah mendengarnya, Woyang seketika terdiam, karena selama ini hal itu memang telah dibuktikan oleh Shinwo dari semua tindakannya. Setelah itu, Shinwo pun berkata kalau mulai sekarang semua penjaga baru dan posisi porter dari kantor cabang klan Baekun yang akan dibesarkan di setiap provinsi akan diisi semua oleh anggota klan Hao. Dan orang-orang itu juga akan diberikan akses ke sebagian besar seni bela diri bersama dasar-dasarnya. Dan meski mereka membocorkannya ke klan Hao, itu tidak akan menjadi masalah. Saat itu, Woyang pun tersentak dan berkata, "Apakah kau yakin bisa menanggung konsekuensinya dari semua tindakanmu? Karena jika identitas asli mereka terbongkar, sudah pasti kehormatanmu lah yang akan langsung jatuh ke tanah." Shinwo pun tersenyum dan berkata, kalau manusia itu memang berasal dari tanah, jadi untuk apa lagi memusingkan sesuatu yang memang akan menjadi tanah atau kembali ke tanah? Jujur saja, Shinwo lebih suka memilih memberikan harapan untuk hidup kepada mereka yang telah mencapai akhir dari hidupnya. Bukan berarti dia sudah mati. Sehabis itu, Shinwo pun mengeluarkan tangannya dan bertanya, apakah Woyang akan menerimanya? Di sini, Woyang berkata, kalau Shinwo yang berniat membuka kantor cabang di setiap wilayah, maka klan Baekun haruslah memegang kendali di seluruh Zhejiang. Saat itu, Shinwo pun tersenyum dan berkata, kalau dalam 1 bulan saja, Zhejiang sudah pasti akan menjadi miliknya. Dikarenakan mendengar semua jawaban dari Shinwo, tentu saja, Woyang tidak dapat berkata apa-apa lagi, apalagi untuk menolak tawaran itu. Jadi, Woyang pun menyetujui permintaan aliansi dari klan Baekun dan langsung menerimanya.